Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Al hadis wa qala al muallif wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al fatihah ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Mughazali wal awliyatis sa'afil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutassawifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab, pengarang kitab Arba'in Nawawi, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Darul Ikhlas rahimakumullah, langsung mawon menghemat waktu, langsung kita masuk hadis ketiga. Ini insya Allah jenengan hafal tentang arkanul Islam, piro-piro rukune Islam. Gampang, tapi insya Allah kita diskusi, kita bahas agar lebih mendalam lagi. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, namanya Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Umar, Abdullah putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Islam, iman, ihsan, ikhlas, apapun itu pada dasarnya adalah bukan fisik. Kita tidak tahu bentuk Islam itu kayak apa, bentuk ikhlas itu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi Rasulullah dan Allah faham kita menungso niku nek dikongkon bahas dibayangno yang susah-susah tambah ribet. Maka Nabi memberikan gambaran cek kabeh wong faham. Biar semua orang faham apa? Menggunakan bahasa bangunan rumah. Kalau sudah bahas rumah, nanti kita bisa mengembangkannya. Bayangno Islam iku ibarat bangunan, Pak. Minimal ada 5 hal
5 perkara, 5 apa bahasa kalau 5 barang yang tidak boleh tidak, baru rumah itu akan terbangun dengan bagus. Jika salah satunya ini tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa disebut dengan rumah. Kenapa? Ben mudeng. Oh, Islam itu begini. Pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama syahadat. Ini ibaratnya sebagai pondasi. Rumah kalau nek boten wonten pondasine, apa yang terjadi? Ambruk. Kena goyang titik, angin titik, oh nggak ada pondasi. Walaupun rumah gedek zaman dulu itu tiangnya ada pondasinya. Selalu akan ada pondasi ini, walaupun pondasi dari tiang pun itu harus ada pondasinya. Kalau enggak, gampang jatuh, gampang roboh. Begitu juga dengan Islam, pondasinya adalah, dasarnya adalah syahadat. Syahadat niku nopo sih? Syahadat itu, kalimat syahadat itu adalah meyakini dalam hati dan diucapkan lewat lisan. Syahadat itu jika salah satu hal ini berkurang, yakin dalam hati dan diucapkan lewat, terima kasih, dan diucapkan lewat lisan. Ada orang bisa mengucapkan syahadat tetapi hatinya enggak iman, niku disebut munafik. Ada orang itu wes ngomong syahadat los, dan ini bukan zaman sakniki mawon. Zaman ini Kanjeng Nabi ada tokoh-tokoh munafik itu syahadat, bersaksi, wahai Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun wa asyhadu annaka Rasulullah. Banyak, tapi mereka gak yakin, gak percaya. Nah, syahadat untuk orang yang Islam yang beneran, pertama harus yakin bahwasannya nek boten bahasa Allah ilaha, maksudnya la ma'buda bil haqqi illallah. Tidak ada sesembahan sing berhak untuk disembah kecuali Gusti Allah. Kalau ada bahasan ini berarti di luar niku lah ngapunten kata sesembahan, nah, kata pangeran. Contoh orang Nasrani nggak ada pangeran, nggak ada Tuhan. Orang Hindu nggak ada Tuhan, orang Buddha nggak ada Tuhan, bahkan orang animisme, dinamisme nggak ada Tuhan. Tapi Tuhan itu menurut kita, kuatir kok kalau ada orang Kristen, menurut orang Kristen ya beda lagi. Menurut kita, menurut Al-Quran adalah tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Kalau ini kan kita bahas bahasanya rukun iman itu harus menggunakan pikiran dulu, baru nanti mancep tenjero niati. Kalau mau menyelidiki Pak, di dalam kitab manapun yang menggunakan mengakui bahwasanya akulah Tuhanmu dan memberikan bukti-bukti bahwasanya dia adalah Tuhan, hanya Allah. Allah itu memberikan bukti bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam, bumi dan seisinya dalam Al-Quran banyak. Selain itu,
Tidak ada yang, misalnya contoh Fir'aun pernah Pak ngaku sebagai pangeran, pernah, tapi begitu dibantah argumennya nggak bisa jawab. Raja Namrud pernah diskusi debat sama Nabi Ibrahim. Raja Namrud pernah berkata, wahai Ibrahim, aku pangeranmu, bisa apa sih? Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku Allah bisa menghidupkan orang mati, bisa membunuh orang hidup. Oke, Raja Namrud manggil 2 orang, satu ditembak kalau zaman sekarang, satu dibacok mati. Tuh kan, aku bisa membunuh orang yang hidup, ini tak biarkan hidup. Bisa saya. Apa bedanya saya dengan Tuhanmu? Oke, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur menuju barat. Sekarang Fir'aun, Namrud, tolong hentikan matahari saat ini. Plonga-plongo. Namrud tidak mempunyai argumen bahwasanya dia adalah sebagai Tuhan. Ada lagi, mohon maaf, saya nggak enak, khawatir ini cuma di sini atau keluar suaranya. Keluar. Saya tidak boleh mengatakan sesembahan orang lain salah, karena ini di luar, khawatirnya sensitif. Tetapi lagi-lagi, bahkan contoh misalnya Nasrani, Kristen, kalau sembahannya, yang sembahan orang Nasrani itu punya 3, Allah, Yesus, sama saya nggak hafal yang satunya. Allah itu pada dasarnya, monggo, Allah itu pada dasarnya adalah Allah. Allahnya orang Kristen itu pada dasarnya Allah. Cuma orang Kristen tidak bisa bilang, atau karena sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia menjadi Allah dan tidak diajari bahasa Arab, sehingga mereka menyebutnya Allah. Padahal aslinya yang disembah orang Kristen sama yang disembah orang Islam, Allahnya sama. Yang beda apa? Yang beda selain Allah tadi. Selain Allah, logika kita, logika Islam lagi-lagi menggunakan logika. Orang beragama itu kudu nggunakno uteke, ngapunten, menggunakan pikirannya. Islam mempunyai argumen, Allah menggunakan argumen Tuhan itu kudu siji. Tuhan Allah kudu siji. Kenapa? Kalau ada Tuhan 2, maka rusak dunia ini. Gak akan ada dunia ini bertahan. Contoh, Pak, ada yang tahu supir bis? Supir bis itu kalau supiri 2, apa yang terjadi? Oke, sepakat, bengok-bengok misalnya, kiri bareng nyupir luru kiri. Lah kok kadang-kadang salah satu ada yang ngantuk. Harus satu. Kalau ada 2 Tuhan, maka itu dia tidak mempunyai kekuasaan penuh. Raja mawon nggak ada 2 raja. Raja harus 1. Presiden harus 1. Kalau ada 2 presiden dalam sebuah negara, kacau Pak.
Sing siji kepingin ngundakno harga, sing siji enggak mau, geger. Presiden sama presiden geger. Enggak usah ngoten. Kadang-kadang di negara kita presiden sama anggota DPR aja geger, apa maneh presiden ono loro. Raja jika ada dua enggak karu-karuan. Maka raja dalam sebuah wilayah harus satu. Kenapa? Dia harus mempunyai kekuasaan mutlak. Begitu juga dengan Tuhan. Nek ono Tuhan, makanya jenengan kalau pernah nonton film India yang zaman-zaman dulu itu ada salah satu, atau film Cina ada salah satu Tuhannya, dewanya pingin membunuh si A, yang satu dewanya lagi pingin melindungi, geger ono pangeran ngurusi wong siji. Lah terus sing liyane sapa sing ngurusi? Gara-gara contoh misalnya kalau jenengan tahu film namanya Hercules. Hercules itu katanya anaknya Zeus, anaknya Zeus. Nah, Zeus mempunyai anak namanya Hercules. Ada lagi Zeus mempunyai istri namanya Hera. Gak seneng ambek Hercules, geger ngurusi Hercules. Lah terus kalau dua Tuhan ngurusi satu orang, lah sing muterno langit sapa? Gak boleh, harus satu orang, harus satu yang mempunyai kekuasaan mutlak. Saiki kiamat, saiki enggak, harus satu. Maka la ma'buda bil haq illallah. Tidak ada, makanya sebelum menentukan, kalau orang itu kalau mau menentukan harus milih agama mana, kalau mau silakan koreksi semua agama. Yang dipertuhankan ini ngaku sebagai Tuhan atau tidak. Kadang ada orang karena kagum dengan seseorang menganggap dia sebagai Tuhan. Contoh, pernah loh ada orang saking kagumi menganggap seseorang jadi presiden. Beberapa tahun yang lalu dia bukan presiden, tapi karena hebatnya dianggap sebagai presiden. Apakah dia presiden beneran? Bukan. Atau akhirnya ada bukan cuma presiden partai, presiden direktur, tapi dia bukan presiden yang sebenarnya. Sama, ada orang menganggap seseorang manusia dianggap sebagai Tuhan, padahal beliau sendiri tidak menganggap beliau sebagai Tuhan. Maka harus dicari siapa yang benar-benar ngaku sebagai Tuhan. Islam, saya nggak ngomong agama yang lain, Islam kita hanya mengakui bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah, dan itu adalah kuncinya surga. Ada yang ngomong sing penting wong iku kelakuane apik, masih yoga Islam, mosok agak dilebokno swarga. Ada memberikan contoh gini Pak, Bu. Orang non muslim apik, polwis, sering masjid butuh bantuan dibantu, gotong royong paling nomor siji nyumbang, paling rajin nomor siji dalam urusan apapun itu, tapi mboten Islam. Sakwalike wonten tiyang Islam gewurapleki, ya ngombe, ya ngapunten, ya ngombe, ya main judi. Engko ngapunten, nanti ketika dua orang ini mati, sing mlebu swarga, lho kok wong Islam sing gateli wau.
Di mana? Nah, wong anu iku biasa wong menggunakan akal. Di mana keadilan Tuhan? Jangan mungkin pernah terbesit pertanyaan seperti itu. Lah iya wong iki lho gak tahu salat. Yo main yo judi tapi Islam syahadat engkau mlebu swarga. Lah iki wong apike pol. Tapi mergo gak gelem ngucapno syahadat gak mlebu swarga. Loh, di mana keadilan Tuhan? Logikanya dos pundi? Kok iso? Bu, contoh. Saya menggunakan contoh. Ada orang, kalau jenengan suka nonton film-film mafia bakal tahu. Wonten orang mafia gak pernah berbuat baik sama sekali. Ketika ditugasi salah terus. Tapi dia loyal terhadap geng tersebut. Tage kalau orang teriak itu, walaupun ini orang gak pernah benar, melaksanakan misi gak pernah sukses, tapi karena dia loyal, bangga aku adalah triad macan, maka sang atasan selalu memberikan dia dikasih duit terus. Tapi ada orang baik, anggota triad, dia hebat, pinter, cerdas, ganteng, tapi menggunakan ini untuk triad yang lain. Apa yang dilaksanakan? Dibantai, Pak. Sama ketika ada seseorang di dalam rumah tangga kita, Mbak Pon. Ono wong lanang duwe bojo wayu, ya wapi, masake pinter, dikongkon ngladeni yo gelem, tapi nyenengi wong lanang liya sing dipuji-puji. Munggo ngapunten sampean dadi bojone, sing dipuji-puji iku wong lanang nok njaba iku lho ganteng, sampean gak tau dipuji. Sampean munggo sampean dadi bojone lorati mboten? Wapi, Pak, duwe bojo wapi, yo ayu, yo pinter, yo rajin masak, yo rajin resik-resik, tapi sing dheweke gak pernah sama sekali mencintai sampean. Sing disenengi wong jaba, nok ngarepe sampean yo ngomong, "Lah iya sing apik yo kono, sampean yo gak ganteng blas." Munggo sampean dadi wong ngantos pundi? Ya tapuk ae sisan. Sama logika simpel ketika ada orang ngapunten yang tidak mengucapkan syahadat saapike kaya apa, apalagi dia memuja-muja orang lain di hadapan Allah. Apa yang dilakukan? Tendang ae. Jika sampean mempunyai hak memasukkan surga dan neraka, pasti sampean milih masih yo elek, yo nyapu, yo masak mie gak iso, tapi setia banget sampai sampean. Pilih ndi? Lah itu logika paling gampang. Maka miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya adalah syahadat untuk bisa masuk surga. Bukan hal yang aneh. Inilah di sini keadilan Allah, karena ada orang masih ngapunten gaplei, ngombe, main, tapi loyal terhadap Allah. Dialah yang dibela sama Allah. Tapi ada orang wapi, pinter, tapi sing dipuja wong liya, kalau dalam bahasa negara adalah dianggap sebagai pengkhianat, maka hukumannya hanyalah mati kalau dalam dunia spiones. Tapi kalau dalam urusan hak prerogatif Allah, ya mlebu neraka, Cak. Maka bukan hal yang aneh ketika ada sebaik apapun dia,
Ketika dia tidak mengucapkan syahadat, ngapunten, percuma. Kunci ini adalah syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah. Ini penting. Dan syahadat niku wajib disaksikan, namanya aja syahadat. Butuh saksi minimal harus ada minimal 2 orang. Enggak boleh cukup iman tok nang jerone ati. Banyak orang yang jane nyekseni, yakin nek Allah itu baik, yakin nek Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Tapi dia nggak mau mengucapkan syahadat karena nek aku ngucapno syahadat, mari ngono dimungsuhi mbak anu dulur-dulurku, mari dimungsuhi dulur-dulurku aku kere. Ya mending aku gak ngucapno syahadat, sing penting di suplai ambek dulur-dulurku. Ini ada. Karena ada beberapa komunitas itu kan awakmu beda agama denganku, ya gak tak kasih sumbangan, Mas. Anda saudaraku. Ini dulu pernah zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah ngirim surat, Heraklius, nama seorang kaisar Romawi kalau nggak salah, Hirokal kalau bahasa Arab, bahasa Romawinya Heraklius. Dia meyakini Rasulullah benar, meyakini Allah. Tapi ketika mau ngucapno syahadat, para penasehatnya langsung ngomong, Kaisar, hati-hati. Anda kalau mengucapkan syahadat, Anda akan diturunkan dari tahta. Akhirnya kaisar tersebut tidak mau mengucapkan syahadat. Eman abot tahtane. Syahadat wajib disaksikan. Syahadatu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa harus satu paket? Orang Yahudi zaman Nabi, orang Quraisy zaman Nabi itu meyakini, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kongkon ngakoni Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, gak mau. Kenapa? Kalau mereka meyakini Rasulullah sebagai utusan, maka mereka harus ngikut ajarani Rasulullah. Padahal posisi mereka di kalangan kaumnya, lagi-lagi ngapun dan urusannya ambek duit barang. Bukan hanya zaman sekarang, urusan duit itu zaman dulu juga banyak. Para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani zaman dulu. Jadi orang Yahudi, Nasrani, Yahudi terutama, Yahudi zaman dulu itu ketika perang, gegeran sama orang kafir, orang musyrik, selalu bawa-bawa nama Nabi. Tarung ngono kalah, orang Yahudi itu kalah tarung kali tiang musyrik. Ngomongnya ngeten tok, ente nono yo nek ono nabi akhir zaman namanya Muhammad, kalian bakal kalah. Nabi Muhammad itu dadi jimat buat orang Yahudi. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, lu kok duduk wong bukan dari kalangan Yahudi tapi dari kalangan orang Arab, mereka nggak mau. Gengsi mengikuti orang Arab. Maka satu paket, lu mepet ya waktu ini. Satu paket harus menyaksikan, meyakini di hati dan mengucapkan di lisan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, jadi kepingin lebih panjang lagi tapi yang lain nanti nggak kebagian. Yang kedua, wa iqamis sholah, lan mendirikan sholat.
Salat itu dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalau tadi pondasi sudah ada, yaitu syahadat, maka jika ingin jadi rumah butuh tiang. Kalau rumah zaman sekarang kan tidak ada tiang, tetapi kenapa kalau yang di pojok itu namanya tembok-tembok seperti ini kan bukan tiang, Pak. Kalau tiang itu kan, tapi di pojoknya itu kan pasti ada apa kolom atau apa itu, kolom agar rumah itu kuat. Kalau rumah-rumah zaman sekarang kan bukan, tapi ada kolomnya agar rumah kuat. Salat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang merobohkan tiangnya, maka menggunakan kalimat akoma, mendirikan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, podo ambek ngerubuhno agama. Agama yang kita bangun Islam, kalau pingin jejak ya harus sholat. Kalau kita nggak sholat sama dengan merobohkan agama. Pondasinya sudah ada, tiangnya nggak ono, nggih ngapunten, nggih roboh. Maka harus ada sholat. Sholat, nah hubungannya kali Isra Mi'raj. Perintah sholat ini ngapunten, sering mungkin ngapunten atau saya yang salah atau kalau pemahaman kula, perintah sholat itu sudah dari awal sudah diperintahkan sholat. Ketika Rasulullah dari awal sudah mulai sholat. Tapi ketika Isra Mi'raj itu bukan perintah sholatnya, tapi 5 waktunya. Sebelum Isra Mi'raj itu sholat 3 waktu. Sholat maghrib, subuh, sama sholat wusta. Nah, sholat wusta itu ada kemungkinan isya, ada kemungkinan asar. Yang paling kuat kalau di zaman dulu sholat wusta itu isya. Isya kalau zaman sekarang itu enak ten Indonesia mepet maghrib. Tapi kalau ten Arab, jenengan yang pernah umroh atau pernah haji, isya itu biasanya setengah 10, jam 9 malam atau jam 10. Jaraknya lumayan, malam banget. Lah orang-orang munafik kalau sholat malam berarti kan ngapunten, dulu itu kan gak banyak lampu. Karena nggak banyak lampu, kalau mereka sholat nggak sholat, itu kan nggak ketok tiang. Dulu itu Pak wajib jamaah. Zamannya Rasulullah wajib jamaah, wajib ketok. Jadi Nabi itu apal. Sahabat-sahabatnya satu-satu itu biasanya di pojok sini, si A itu kok nggak ada, langsung ditanya sama Nabi, Sa'labah kemana Sa'labah? Nabi sakit, disambangi. Hafal Nabi itu. Termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu nggak mau sholat yang nggak kelihatan mukanya. Maghrib masih ada remeng-remeng, mereka sholat rajin. Subuh kelihatan, tapi begitu kena isya kan nggak kelihatan. Maka mereka nggak mau sholat isya. Maka wusta salah satunya adalah sholat isya dulu. Baru ketika Isra Mi'raj Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Hitungan 5 ini penting, Pak. 5 ini penting. Hitungan itu penting. Jangan dianggap remeh masalah hitungan. Posisinya, tempatnya. Ini kalau orang yang pernah belajar yoga. Jadi ketika matahari di ufuk itu ada cakra apa yang perlu ditolak menggunakan itu ada. Jadi sholat pada waktunya itu orang akan mendapatkan kesehatan yang
Bagus. Jenengan perhatikan orang-orang yang sholat tepat waktu, apalagi jamaah, walaupun ngapunten boten olahraga, kesehatan ketinggalan saya. Imam-imam mudin-mudin ten kampung-kampung aman tingali sampai sepuh lewancar mawon ten masjid, kesehatannya niku stabil. Walaupun mboten nate main badminton nggih mboten, jogging nggih mboten, tapi orang yang sholat tepat 5 waktu jamaah, jangan tingali lah wak mudin-mudin manu sampai sepuh umur 80 nggih tasik nek tiyang nggon kula ngarani tasik tongseng, sehat tasik seger. Karena apa? Ternyata Allah menempatkan sholat di pada waktunya itu mempunyai pengaruh kesehatan dan pengaruh spiritual. Sebenarnya sholat itu murni untuk kebaikan manusia, murni untuk kebaikan manusia. Gusti Allah niku mboten butuh sholat panjenengan. Panjenengan kita sholat boten sholat, Gusti Allah niku mboten rugi. Sing rugi sinten? Kita. Murni sholat itu untuk kebaikan kita, murni. Cuma kadang karena kita itu mboten faham sehingga merasa sholat itu menjadi beban. Contoh mawon tiang kalau ngerti bahwasanya olahraga niku bagus, subuh lho Pak wis budal. Tiang sing jogging-jogging niku aman tinggal malam minggu, subuh wis budal. Orang yang kalau tahu kesehatan itu penting, apapun dilaksanakan. Kita sholat itu penting buat kesehatan rohani, spiritual, jasmani penting. Cuma kita nggak paham ngoten mawon. Iqamis sholah sebenarnya adalah murni untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Allah. Cuma kita yang tidak tahu. Wa iqamis sholat dan mendirikan sholat. Sholat itu murni ibadah badaniyah, ibadah mulai lisan membaca terus anggota badan. Maka ada orang yang mengatakan ritual sholat jika benar maksimal itu mengalahkan yoga. Jenengan kalau sujud yang bagus, rukuk yang bagus, itu Rasulullah itu rukuknya lurus, posisi tangannya di dengkul. Maka apa yang terjadi kalau jenengan nanti praktekkan di lutut tapi punggung lurus, maka sendi-sendi, otot-otot yang ada di ini betis itu ketarik semua Pak. Yang ada di punggung itu ketarik semua. Nah yang benar memang rukuk pun lama. Cuma kadang-kadang ngikuti kebiasaan akhirnya rukuk itu semua sholat itu makanya perlu tumakninah itu maksimal. Sama dengan sujud itu sebenarnya butuh lama agar sirkulasi, ini kalau dari sudut kesehatan ya, agar sirkulasi darah itu ke titik terutama kepala, 3 titik kepala ini itu rata, butuh waktu yang lama sehingga akan mencapai kesehatan yang maksimal. Tapi kalau sholatnya ngapunten tul nggih sehat. Apalagi kalau kita bahas masalah khusyuk dan sebagainya pun. Wa ita'iz zakat dan membayar zakat. Zakat itu urusannya duniawi, urusan harta. Ngapunten, kalau mendekati isak jenengan bejong ya, mungkin buat mantun masalah 15 menit lagi. Wa ita'iz zakat dan membayar zakat. Islam pada dasarnya kalau mboten usah yang
orang Indonesia kalau yang kaya benar-benar membayar zakat dan zakat itu didistribusikan dengan baik, maka insya Allah secara bertahap umat Islam akan berkurang yang miskin. Contoh, orang yang mempunyai kekayaan nisab sekarang itu kalau nggak salah 10 juta. Kalau punya uang 10 juta ditabung di bank, maka dia wajib mengeluarkan sama dengan nisab nakdain, 2 mata uang, emas dan perak, itu wajib membayar zakat 2,5%. Jadi dalam Islam orang numpuk harta, punya duit banyak taruh di bank, deposito, punya 1 miliar didepositokan, wajib tiap tahun mengeluarkan zakat. Kalau 1 miliar 25 juta wajib dibayarkan. Ini penting. Kalau jika itu terjadi, orang-orang yang kaya itu ngapunten yang punya kekayaan 1 triliun, 10 triliun, berapa pendapatan zakat jika itu benar-benar dibayarkan? Triliunan, Pak. Jika diberikan untuk metode zakat yang bagus, zaman dulu Rasulullah itu di antara sahabatnya kira-kira siapa yang mempunyai potensi untuk mengembala kambing? Dibelikan kambing yang banyak sekalian agar tahun depan dia tidak lagi miskin, bahkan dia tahun depan sudah bisa bayar zakat. Saya bisa bikin peternakan sapi, saya butuh 10 sapi. Dalam 1 tahun sapi itu bisa 2 kali lipat harganya. Berarti keuntungannya 100%. Maka orang yang memelihara sapi dibayari dari uang zakat, tahun depan sudah wajib bayar zakat. Maka lama-kelamaan umat Islam yang ada di Indonesia lepas, nggak ada yang miskin. Kenapa umat Islam banyak yang terjadi ketimpangan? Ya karena banyak yang nggak bayar zakat. Zakat itu pada dasarnya ada yang menghitung begini loh, Pak. Terus gimana sih orang kaya, saya yang kerja, yang punya pabrik misalnya, saya punya pabrik, mengapa saya harus ngasih makan, mengeluarkan sebagian uang saya untuk orang miskin? Kenapa, logikanya di mana? Pabrik yang Anda bangun itu limbahnya, nggak usah ngomong limbah yang berbahaya, kotorane, airnya, mobil yang keluar masuk pabrik sampean itu asapnya, siapa yang menikmatinya? Orang miskin, menikmati sampah, menikmati penyakit yang diberikan oleh pabrik Anda. Yang mendapatkan kesengsaraan adalah orang miskin. Maka sudah wajar jika cuma 2,5% Anda berikan kepada orang miskin. Itu sangat. Maka dalam Islam itu kan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan keluasannya. Keluasan itu beban kuat ngangkat 50 kilo. Allah kasih beban saya 1 kilo. Berat napa ringan? Ringan. Ketika saya mempunyai uang 100%, kemampuan saya, kekuatan saya 50%-nya, saya punya uang 1 miliar. Pada dasarnya kemampuan untuk mendermakannya minimal 10%. Dikurangi 1 miliar, dikurangi 100 juta. Kroso napa mboten sih? Pada dasarnya enggak kroso. Tapi Allah cuma ngasih beban berapa?
2,5%, sangat ringan. Kenapa berat? Rasa. Makanya yang dikurangi bayar zakat itu kenapa? Agar cinta kita terhadap dunia berkurang. Sehingga maka orang kalau yang gampang zakat, enteng nggak bayar zakat, insya Allah rasa cintanya terhadap dunia ringan. Sehingga nanti lagi-lagi nanti ketika meninggalkan dunia nggak enteng. Pun salat tiangnya, zakat niku ibarat temboknya. Niki wahajjul baiti, dalam yang lain wasaumu Ramadan. Saya bahas siam Ramadan. Siam itu dalam babakan yang lain sama dengan tameng. Tameng niku sama dengan atap. Rumah tadi ada, sampun mulai kiro masalah. Pondasi ada, yaitu syahadat. Tiangnya ada, salat. Temboknya ada, zakat. Saumu Ramadan, atapnya ada, puasa. Tapi kalau lawangi, apa yang terjadi? Hajjul bait itu kurang lebih sama dengan pintu. Niki penting, kadang banyak zaman saat niki ngapunten, barangkali ada yang pengurus travel umroh. Yang penting zaman yang wajib niki rukun Islam niku haji, boten ngapunten ya, baik ini wonten pengurus travel. Haji yang wajib, boten umroh. Pak Ustadz, saya cuma punya uang bisa buat berangkat umroh. Umur saya sudah 60 tahun. Saya kalau daftar sekarang Pak, gak bakalan berangkat haji. Logikanya kan gitu. Tetep Pak Bu wajib daftar haji. Nek panjenengan daftar haji 25 juta, gak budal, mergo mantun daftar misalnya 2 bulan kemudian kapundhut, jenengan sampun angsal ganjarane haji. Lah kok mantun daftar haji angsal rizki 25 juta lagi berangkat umroh, niku fadlum minallah. Lah misale jenengan anggada 25 juta, umur 60 tahun, berangkat umroh, apakah masih kewajiban haji? Bisa jadi nggak wajib haji, wong syaratnya haji niku manis tato'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk menuju ke sana, salah satunya jalan menuju ke sana itu adalah kuota paspor. Itu jalan, bukan hanya uang, kuota paspor, tapi mboten angsal niate wau lho. Lah bedanya jauh sekali antara ibadah yang wajib dengan ibadah sunnah. Selalu harus sampean ibadah wajib sama ibadah sunnah ganjaran tawab ya Pak, jauh sekali. Maka kalau bisa kita mengutamakan yang wajib dulu. Nanti mungkin jenengan masih ada orang umroh, ngapunten ini cuma perbandingan. Umroh ping 1000 ambek haji mek daftar tok, bisa jadi ganjaran nih gede haji mek daftar tok masih agak budal. Jauh sekali perbedaannya. Maka kalau saya pernah sampaikan di masalah kurban, yang pernah saya sampaikan di khutbah itu kurban Bu. Kurban itu wajib. Kalau kita nyembelihnya benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sampai itu menjadi kurban, ganjarane mboten dihitung daging, tapi dihitung bulune, dihitung ulune nopo kambing
dihitung pak sak bulu-bulune. Tapi kalau salah sehingga itu hanya jadi sedekah, yang dihitung adalah yang bisa dimanfaatkan tok. Yang dimanfaatkan apa ya? Daging. Yang lain bulu per bulu nggak dihitung. Jauh, perbedaannya sangat jauh sekali. Ibadah wajib kalian ibadah sunnah. Kalau bisa, ya ini rukun Islam apa? Haji. Nggih daftar masih ngapunten jenengan, ya gak mungkin rek aku sok budal haji. Ketika jenengan mampu untuk daftar, insya Allah angsal ganjarannya haji. Walaupun kok sing budal putune, ya putune oleh ganjaran, sampean oleh ganjaran. Masih gak melok disebut Pak Kaji, sing disebut Pak Haji putune, mboten napa-napa. Tapi ganjaran yang penting, fadilah haji niku sangat agung. Dan haji itu memang ibadah fisik murni. Salah satu contoh kepatuhan saya itu pas berangkat haji nanti pernah jadi nemani seorang teman. Ketika di Arafah kita duduk, kebetulan kami waktu itu Haji Romli, Pak. Tahu Haji Romli? Rombongan liar, tidak ikut Kemenak, berangkat sendiri, sehingga nggak punya kemah di mana-mana. Pokoknya waktu Arafah, masuk Arafah, dia nanya, dia termasuk orang yang kritis. Mif, kita di sini ngapain? Wukuf itu ngapain? Ya kalau sunnahnya sih kita baca, kita zikir, baca Quran, merenung. Iya itu kan sunnah. Wajibnya di Arafah itu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, nongkrong. Wukuf di Arafah, selama Arafah yang wajib itu apa, Pak? Posisi kita duduk di tanah Arafah, itu tok yang wajib. Akhirnya dia nanya, terus apa maunya Tuhan? Kita bayar, karena haji itu kan Arafah, kita bayar uang sedemikian banyak, cuma yang penting itu duduk nongkrong di Arafah tanggal 29. Ini sekedap malih jawaban saya, itulah hebatnya panjenengan Anda disuruh mengeluarkan uang sedemikian banyak, hanya disuruh duduk di sini mau. Itulah kepatuhan total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu tanya, mau untuk datang ke sini. Kenapa? Enggak mikir-mikir apa untuk zikir khusyuk, enggak. Mau datang ke sini. Itulah yang penting. Dan itu kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten mbok menawi kata kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.